Alif tahu. nggak makan itu ya, nggak makan babi ya? Ogah najis. Babi itu kan, B2 itu sejarahnya oleh Yesus dijadikan media pemindahan roh jahat dari orang gila ke babi. Masa babi yang ada iblisnya dimakan? Kau sembelih, kau makan. Nggak mau saya. Enak gitu. Ya Rasa enak babi lah, orang enak. ada Babi orang tuli. ada iblisnya di sana. Terus siobak juga enak. Ya itulah makanya Anda tidak mau mendengar ajaran Yesus. Anda tidak mau menerima ujian dalam kehidupan. Nah, Segala itu yang enak-enak kau dobrak. Apa yang dilarang, apa yang gini diharamkan, Bang Alif. Anda makan. Ada yang bilang kayak gini, makanan yang haram kalau dimakan itu muntah, baru itu haram. Jika kalau tidak muntah itu halal, kayak gitu. Itu Mana benar ada apa bunyi enggak? ayat kayak gitu? Bukan, ada yang bilang. Aku nggak baca ayat ini. Nggak Ada yang ada bilang kayak ayatnya kan? gitu. Yang muntah itu yang haram. Betul. Yang makan yang nggak haram. Yang nggak muntah, kalau kita makan tapi muntah, Iya, sebentar, itu haram. sebentar. Gitu. Kalau yang makan nggak haram, yang haram itu yang muntah. Iya. Berarti kalau saya muntah, kamu makan halal. Bukan gitu. Loh, Bang Alif, kosong yang kali haram lah. itu yang Gini, muntah, Bang yang Alif. makan nggak haram, gimana sih? Bukan gini loh Kak, Bang Alif. Ada bilang tuh, orang bilang kayak gini, kalau haram itu jika kita makan tapi kita muntahkan, kita muntah gitu, itu baru haram. Nah, kalau kita makan terus masuk ke dalam perut, tidak dimuntahkan, itu halal. Ada yang Nah, bilang iya. itu Berarti- benar apa enggak? Berarti kalau gitu ada babi muntah. Kan gitu ya, ada babi Bukan, muntah. yang masuk ke dalam mulut. Iya, enggak, iya. Nah, yang masuk ke dalam mulut enggak haram kan? Berarti muntahan babi tadi kau makan enggak haram kan? Ih, kayak mana pun. Lah, iya. Paham Bang Alif nih. Loh, Gak tahu yang lah. haram yang masuk ke dalam mulut tidak haram, betul? Iya. Berarti ada muntahan babi masukkan ke dalam mulutmu enggak haram? Ih, bukan kayak gitu Bang Lah, Alif. Kristen. Kan segala Yang sesuatu Kristen di sudah bawah halal. bantuin jawab Aduh. Tenang kalau aku nih. Kan yang jadi masalah yang masuk ke dalam mulut itu halal semuanya. Yang haram itu yang dimuntahkan. Kau bahas itu. Nah, Iya benar. Itu benar Bang Alif. Kayak gitu. berarti Itu benar kalau- apa salah? Ya, coba berarti kalau benar dalam konsep Kristen ada babi kau makan halal. Ih, bukan kayak gitu loh. Lah, Ih, kan nggak haram itu. kayak mana pun. Gak tahu lah. Ya iya, kau sendiri yang bilang. Kan nggak haram. Kalau tadi muntahnya babi kan masih kau bilang itu kan keluar dari mulutnya. Sekarang nya kalau gitu. Ih, nya kan bukan dari mulut. tuh. Nah, Ih, lah iya. Bang Alif nggak ngerti. coba Nggak tahu bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram, oke? Tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Itu konsepnya kan di Kristen. Yang haram itu Iya, kalau kayak keluar gitu, kayak dari gitu. mulut. Yang masuk ke dalam mulut tidak haram. Kalau ada ya B2 lalu dia terus diolah, dioseng atau dicampur nasi goreng, kau makan halal itu. Karena masuk ke dalam mulut bukan yang keluar. Ih, bukan gitulah konsepnya. Kayak mana ini? kan tidak Mana haram. Orang Kristen nih. Jadi- tidak ada lah ini orang Kristen bantuin aku bercakap. Tak cakap pun aku. Kayak mana lah? Ya Mana itu nih kan yang Kristen? konsep Panggil teman-temanmu yang Kristen naik, bantu aku gitu. Panggil pelan-pelan aja. Ayo Bang kamu. Fandi login aja ke Katolik biar bisa bantu aku. Nah, silakan teman-teman Kristen yang mau naik yang lain ya. Kirim permintaan. Jadi yang tadi teman-teman ya berbicara Nasrani dan Yahudi itu Kristen itu nggak masuk di situ. Jangan terlalu memaksakan karena Nasrani Yahudi itu beda dengan Kristen. Nasrani Yahudi itu berasal dari Bani Israel, sementara
Kristen itu berasal dari Antioquia, Yunani sana. Sorry ya, dia berasal dari Yunani. Jadi berbeda. Israel dengan Yunani berbeda teman-teman. Jadi berbeda, bukan Nasrani teman-teman, Kristen atau Katolik ini gitu. Karena kalau Nasrani itu, Nasoroh itu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia bertuhan bukan kepada Nabi Isa, tapi Tuhannya Nabi Isa gitu teman-teman. Silakan teman-teman Kristen bantu adiknya ini AS kalau mau naik yang Kristen, panggil dulu teman-temannya. Nah ini mungkin Kristen ini, coba kita sapa dulu. Bang ADD Kurniawan, Kristen atau Muslim? Oh, saya Muslim. Assalamualaikum. Oke, yang Kristen naik ya, bantu AS dulu ini. Dia butuh teman Kristen. Tolong yang naik Kristen, yang Muslim standby dulu di bawah. Nggak ada yang mau bantuin aku turun lah. Enggak, jangan, bilang aja jangan takut Kristen. Kristen takut, nah gitu dong. Biar naik mereka. Teman-teman Kristen jangan takut. Walaupun banyak yang mualaf, nggak apa-apa, naik aja gitu. Aku turun lah, nggak ada kawan aku di sini. Aku Ya panggil lah. As. Hah? Coba berpikir sedikit sehat lebih jernih ya. Itu kan di kitab Anda di Markus 3:21, Yesus pernah dituduh sebagai orang gila. Dan itu oleh keluarganya. Nah pertanyaannya, masa keluarganya nggak sadar? Masa keluarganya nuduh Tuhan gila? Mungkin itu zaman dulu itu. Gak tau pun aku. Ya zaman dulu lah, zaman ada keluarganya gimana sih? Iyalah, bener kau lah Bang Alif. Enggak, maksudnya gitu ngajak mikir. Ya. Enggak mungkin lah kalau dia itu Tuhan gitu loh. Kayak mana ya? Banyak kali Tuhan. Gini loh, Dek. Coba menurut kamu orang India yang menyembah Sai Baba yang manusia itu menurutmu masuk akal nggak? Orang Hindu. Kayak mana? India. Di India itu kan ada yang menyembah namanya Sai Baba. Sai Baba itu nggak tahu manusia. aku itu. Dituhankan dia. Mau gue Paham tunjukkan. aku itu. Aku pernah nemuin juga itu. Nah, Jelek orangnya. iya masuk akal nggak? Ya kalau bagi mereka mungkin masuk akal. Kenapa Makanya masuk akal disembah. bagi mereka? Ya kenapa masuk akal? Karena apa? Ya nggak tahu. Ajarannya kayak gitu. Kalau di kita kan udah imani aja. Jawabannya gitu kan. Waduh, memang itu jawaban Bagus pas lu. itu. Itu jawaban Udah pas. imanin aja. Kayak gitu. Sebentar. Tapi Yesus kan mengajarkan, kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Nah, Nggak Abang Alif cuman tahu tuh. Lah Ya udah iya. naikin aja Bang Alif. Ke Kristen atau Katolik. Biar kita satu Tuhan. nggak mungkin saya nuhanin orang berkelamin kayak saya. Nggak mungkin lah saya tuhanin. Udah sunat itu katanya. Ya apalagi disunat kayak saya kan. Nggak mungkin saya tuhanin. Nggak tahu lah. Pening palaku. Enggak, Yesus Kayak itu mana lah ini? mengajarkan bertuhan itu beribadah, prinsip itu dengan segenap akal budimu. Bukan cuma imani saja, tapi dengan segenap akal budi, artinya diajak mikir gitu loh. Ya, pakai Tuh. otak. Ini dia. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya pakai otakmu. Kok Tuhan bisa mati? Yaitu otak yang pertama. Nah, Tuhan Cus, naiklah kau Cus. Kau kan yang bisa bener agama tuh Cus. Naik kau. Nah, kawani aku. Biar mana mungkin ada OT namanya Encus. Kacau deh. Lu ini polos banget hidup. Gak apa-apa Ya deh. udah bener Bang Afif. Bang Afif. Bang Abang. Alif. Bang Alif. Hilang nih abang. Gak Ya apa-apa, udah, nggak ngomong, jadi. didengar, ngomong aja. Langsung tanya yang benernya aja dah. Itu kayak mana? Tuhannya tuh yang bener yang mana? Bukannya semalam sudah dijelaskan? Iya, kan menurut Bang Sandi. Ya Bang Alif samanya bilang. itu. Cobalah tanya, samanya. Ketiduran kayaknya Bang Alif nih. Pening kan? Enggak. Lagi nyeduh kopi aku.
Oh, Hei. kukira kau pening, Bang. Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengutus Yesus. Itu Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang mengutus Yesus, ya, itu sama. Tuhan yang sama yang mengutus para nabi yang lainnya. Semua sama. Mereka itu utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan, Nabi Musa utusan Tuhan, Abraham, Daud, semua utusan Tuhan. Nah, mereka itu utusan Tuhan, Tuhannya sama. Mereka Tuhannya sama. Jadi Tuhan yang Alah, benar itu SWT. yang mengutus Yesus, oke? Kalau ada yang menuhankan Yesus, ini yang salah konsepnya. Ada yang salah pasti ini. Ada yang salah, keluar dari mata rantai ajaran para nabi. Di sini yang keluar konsep, makanya tadi sudah saya jelaskan, ternyata konsep ajaran Kristen itu dibentuk dari konsep ajaran agama bumi, artinya yang dibuat oleh manusia, bukan dari ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan itu nggak ada konsep ajarannya, Tuhan itu lahir, jadi bayi, bertumbuh, lalu dia dewasa, menderita, mati, bangkit kembali, masuk ke alam maut, itu nggak ada kayak gitu. Yang ada kayak gitu itu konsep ajaran bumi yang dibuat oleh manusia. Sejarahnya tadi ada. Bagaimana tentang ajaran dewa-dewa dari agama kuno terdahulu itu semua ada. Di Mesir ada, Babilonia ada, di Yunani ada, dan di belahan bumi manapun ada, di India ada, seperti itu. Nah, Anda AS salah satu dari konsep ajaran mereka. Disinilah Anda keluar dari mata rantai ajaran kenabian. Sementara ajaran para nabi itu semua mengajarkan Tuhan yang benar itu yang mengutus nabi itu. Yesus nabi, Nabi Musa juga nabi. Berarti Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengutus mereka itu, bukan mereka itu Tuhan. Coba sadar sedikit aja di sini, sadar sedikit. Sedikit dulu ya, karena kalau langsung full itu berat. Tapi penjelasannya Bang Alif beda sama Romo. Kayak mana ini yang Ya benar? kalau sama Romo, ya saya oten pula jadinya pendeta. Nggak ada yang ngasih perpuluhan ke saya. Coba penjelasan Romo apa? Coba penjelasan Romonya. Bukan. Cup. Apa Gini, penjelasan nggak ada Romonya? yang bantuin aku. Kristen, naiklah kau. Gimana lah. Nggak, Apa iya pertanyaannya tadi? nggak penjelasan Romo itu gimana coba? Penjelasan yang apa? Ya tadi katanya bilang penjelasan saya dengan penjelasan Romo itu beda. Nah, coba kalau penjelasan Romo seperti apa? Wah, panjang kali aku jelasinnya, Ya capek. singkat lah, Ya, singkat. Pokoknya nggak sama lah, weh. Penjelasan Romo Tuhan itu adalah Yesus. Hmm, Gitu. hmm, Ya udah, beda kan? Makanya Ya itu. disamain aja Bang Alif. Bang Alif rajin Yang ya. saya jelaskan itu adalah ucapan Yesus. Ya kan? Saya tidak berani membantah apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, penjelasan Romo itu sumbernya dari mana? Nggak tahu. Nah, itu dia pertanyaannya. Pasti dari oknum lain yang menuhankan Yesus, yang dijadikan sebagai rasulnya. Itulah tadi saya bahas. Kalian itu agamanya Kristen, punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Jadi selalu dalilnya diambil dari rasul Anda yang bernama Paulus agar menuhankan Yesus. Sementara saya memaparkan tentang Yesus dari apa yang diucapkan oleh Yesus. Yesus sebagai pengajar, Yesus mengajarkan tentang ketuhanan. Yesus bukan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan. Begitu. Oh, gitu ya. Lanjut dulu Mas, aku udah telepon. Oke. Nggak ada Kayo yang naik gimana? Bang. Kayak mana nih? Suruh naik lah semua tuh. Kenapa kita santai-santai aja? Kau pun nggak ditanya kan di sini. Cuman dijelasin, dibantu belajar kau. Karena begini ya. Kalau berbicara pengajaran romo, pastor atau pendeta itu pasti berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Iya. Nah. Beda barusan tuh. Kalian kan debat tuh tadi. Nah, kok beda-beda? Tanya Ya, langsung makanya aja aku. Makanya gini, kami ini boleh dikata sebagai orang-orang yang membantu Yesus untuk meluruskan ajarannya. Taruhlah anak buah Yesus kan. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus itu yang kita sampaikan kepada teman-teman Kristen maupun Katolik. Contoh, hai, Yesus bilang, sembah Bapa, Lukas 4:8. Tapi Kristen dan Katolik sembah Yesus, kan beda di situ.
Itu aja sudah beda. Yesus bilang, "Oi, Kristen, Katolik, Tuhan langit dan bumi itu Bapa." Matius 11:25. Apa kata Kristen Katolik? Enggak. Yang Tuhan kau Yesus. Kan ada gila-gilanya. Setiap Yesus berucap, contoh Yohanes 17:3, "Woi, Kristen sama Katolik, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa." Enggak. Kaulah yang Tuhan. Ada lagi contoh kayak gini ya. Di mana ya dalilnya itu ya? Ada satu dalil lagi itu ketika Yesus berkata waktu menghidupkan Lazarus di dalam Yohanes 11:40 sampai 43. Yesus bilang, "Aku tapi karena orang banyak ini supaya mereka percaya kepada aku," kata Yesus. Dan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Terus dihidupkan Lazarus itu. Nah, sebelum Yesus menghidupkan Lazarus itu kan Yesus berdoa dulu. Tangannya menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, engkau selalu mendengarkan aku." Selalu didengarkan doa Yesus ini. Jadi ketika menghidupkan Lazarus, itu membuktikan Tuhan itu punya kemuliaan. Itulah kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, Yesus mengatakan, "Aku pengen diakui sebagai utusan Tuhan ketika menghidupkan Lazarus, bukan sebagai Tuhan." Yohanes 11:40 sampai 43. Nanti dibaca sendiri kalau nggak percaya. Gitu loh, Dek. Jadi kalau mau bertanya tentang Islam, Adek bertanya sampai puas. Kami kasih kesempatan untuk bertanya tentang Islam sampai puas. Sampai seumur hidup. Sampai Yesus Kristus itu datang untuk yang kedua kali. Ada yang marah tuh. Baca Alkitab dari awal. Gini. Mana? Silakan naik kalau teman-teman Baca Kristen marah. Alkitab dari awal sampai akhir biar kau tahu Kristen tuh gimana. Udah aku baca, aku udah baca loh. Semuanya udah aku baca. Kenapa banyak yang marah di sini ya? Iya, karena kayak gitu. Teman-teman Kristen itu, apalagi Katolik maupun Kristen ya. Kalau ada teman-teman Kristen maupun Katolik yang lagi belajar, itu pasti marah mereka. Kenapa? Karena perpuluhan nanti berkurang. Jadi musuh terberat Kristen itu adalah kitabnya sendiri, adalah perkataan Yesus. Karena Yesus itu tidak mau dituhankan di dalam Bible. Syahadat itu apa sih? Ini bilang syahadat. Ya, syahadat itu Ustadz Alif. Silakan Ustadz, biar lebih paham dia. Lagi tidur Abang Alifnya. Oh iya, lagi jauh dari perangkat berarti. Begitulah. Kalian. Tahu nggak? Hah? Tahu nggak Yohanes 17:3 itu isinya apa? Udah aku baca. Tapi Ya, aku Yohanes udah 17:3 nggak tahu. Yohanes 17:3 itu pengakuan Yesus bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa yang tidak kelihatan, yang esa, dan Yesus itu utusan Tuhan. Itu pengakuan Yesus. Nah, kalau di dalam Islam itu bahasa Arabnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang Tuhan. Dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Sama seperti kayak Yesus ngomong. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus, Tuhan yang benar hanya satu. Hanya Bapa. Dan Yesus itu utusan Tuhan. Kok mirip-mirip ya? Tapi apakah Kristen maupun Katolik percaya dengan perkataan Yesus itu? Mengimani satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa? Dan Yesus itu hanya utusan Tuhan? Utusan Bapa? Kan enggak. Malah yang menyampaikan itu yang dituhankan. Kan gitu. Yesus bilang, Yohanes 5:30 ini perikopnya pengakuan Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa di sorga lah yang melakukannya. Kata Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa kata Katolik? Apa kata Kristen? Enggak. Kau yang Tuhan. Coba. Yesus bilang, sembahlah Bapa. Enggak, kami mau sembah kau. Nah, jadi benarlah ketika kami itu mengatakan bahwa teman-teman Kristen maupun Katolik ini sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka.
Gitu. Nah, panggillah teman-teman Kristen di bawah, nggak usah marah-marah di bawah kejang-kejang typing. Panggillah, oi naiklah, woi begitu. Gitu. Jadi gini deh, untuk lebih enaknya, kau undanglah romomu itu naik diskusi lintas agama. Kau undang Gak berani aku. Sampaikan Siapa aja. aku? Berani nggak kau romo naik diskusi lintas agama? Gak mau aku. Berani nggak kau Kali. pastor, pendeta? Berani nggak kau dialog lintas agama? Ada nggak nyalin? Wow. Sampaikan kayak gitu. Berani nggak kau? Berani aku bercakap gitu, Ih, Nggak kayak berani? mana Bang Fandi nih? Nggak berani kau? Enggak. Kenapa nggak berani? Ya, enggak aja loh. Kan penjelasannya udah dijelasin. Ya udah. Imani. Kayak gitu. Padahal Yesus suruh pakai akal, kok imani aja. Kayak mana caranya? Tergantung gereja masing-masing. Lama aja. Begitu. Asli mana kau rupanya? Asli Medan kau? Hah? Asli Medan kau? Bapak. Oh, Bapak Medan. Belawan aku. Oh, Belawan. gimana nih? Ayolah we. Kalian naiklah we. Kayak mana pun nih. Iya, panggil lah kawan-kawan naik itu. Bang Fandi aja lah yang login ya. Ada baru kawan aku. Ngapain ku login ke agama Ntar yang... nanyanya ke Bang Alif. Ngapain ku sembah manusia? Gila-gilamu. Manusia itu saja punya Tuhan, dia sembah Tuhan, sembah Bapak. Kok aku sembah dia? Gila-gilamu. Mau kau panggil aku masuk neraka? Enggak mau lah. Wah kasih kok. Enggak mau aku masuk neraka, enak aja. Kayak mana nih Belawan banyak muslim. Iya terserah lah. Aduh nggak tahu aku. Enggak mau lah. Ngapain Siapa aku masuk Olan? neraka? Olan itu siapa Bang Fandi? Mualaf. Oh dia Boben Santoso itu udah Islam loh. Baru Siapa? tengok kemarin tuh. Mualaf. Kenapa banyak mualaf? Karena pakai otak. Mungkin imannya belum kelar. Tapi Bang Fandi Bukan udah imannya jelasin belum ke aku kelar. lah waktu itu. Udah jelas Kenapa itu banyak Bang. mualaf? Kenapa banyak mualaf? Ngomong apa tadi waktu itu? Kenapa Udah banyak? dijelasin Kenapa tapi banyak aku lupa. Kan? Itulah kau. Syahadat adalah kesaksian atau pertanyaan iman. Kayak gitu. Pernyataan iman. Pernyataan. Kalau di Katolik sama Kristen kan dibaptis itu apa tadi? Panjang kali lah. Mana tadi itu? Buat kesaksian aja gitu kah? Iya. Masih ingat? Masih ingat yang ku jelaskan waktu itu kenapa banyak mualaf? Bentar ku baca dulu WA-nya. Ya, anak Belawan dia. Baru tahu juga aku malam ini anak Belawan. Jelasin lagi lah Bang, nggak tahu aku. Ketumpuk WA-nya. Coba menurutmu kenapa banyak orang Kristen maupun Katolik yang mualaf? Kenapa? Imannya nggak kuat. Jadi pindah Tuhan. Kayak gitulah. Aduh. Tapi kebanyakan mereka mengatakan kayak gini. Yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Nggak benar itu Tuhan itu. Itu kebanyakan sih. Pernyataan mualaf. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia biasa seperti kita katanya.
Yang jadi tolak ukur mereka kadang mereka mengatakan kok orang India itu sembah Sai Baba manusia. Kok nggak masuk akal ya? Tiba-tiba mereka berkaca pada diri mereka sendiri. Loh, kita juga ini kan sembah manusia Yesus. Yesus kan manusia. Nah di situ mulai terfikir di kepala otak mereka, gitu. Ada nggak Yesus itu pernah bilang, "Woi, Kristen, Katolik, aku Tuhan, kalian harus menyembahku"? Ada nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu? Nggak tahu aku. Nggak ada. Imani aja. Nah itu kan imani aja. Padahal Yesus suruh pakai akal. Kalian imani aja. Tengoklah. Makanya banyak mualaf karena Yesus suruh pakai otak, pakai akal, kalian nggak mau, malah pakai iman. Gitu. Ada lagi? Ustadz Talib kalau sudah monitor biar As bertanya ya. Nggak apa-apa bertanya aja deh. Makanya kalau misalkan nggak mampu, coba sekali-sekali undang pastor, romo atau pendeta. Nggak berani aku. Cakap apapun aku. Nggak ada di cakap pun aku. Supaya mereka belajar. Biar pintar juga mereka, kan gitu. Nggak ada orang Kristen di sini sama Katolik. Nggak ada, takut semua. Nanti apa? Nanti tahu Tuhan yang benar siapa? Mualaf. Ini juga tanya gereja mana. Nggak boleh, nggak usah jawab. Kayak mana lah nih? Harus mati dulu lah biar tahu mana yang benar. Kehidupannya sekali. Kalau salah Tuhan masuk neraka. Apa kalau kayak gitu? Kan nggak tahu. Harus mati dulu. Kayak mana cara mati duluan? Mati dulu. Kalau udah mati kan bisa ketengok tuh. Iya, kalau sudah mati terus ditanya sama Tuhan, "Woi, ngapain kau di dunia selama ini? Ku kasih otak. Kau ngapain pakai otakmu itu? Udah jumpa kau Ustadz Alif? Udah jumpa kau Bang Fandi? Udah dengar kau penjelasan mereka tentang Tuhan itu siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Udah dengar kau? Kenapa kau tidak beriman? Kau sudah dengar." Kalau ditanya kayak gitu sama Tuhan, mau jawab apa kau? Nah, mampus bawa kau. kawan aku. Ajaklah bunuh diri bareng. Bunuh diri Biar pula. ada yang bantuin. Udah aku jelasin dalam Islam itu bunuh diri dosa besar. Iya kan. Maka dari itu kan belum mati. Jadi nggak ngerti lah kita. Gak bisa kau Masa mau mati hidup dulu? aja sekali. Tahu kau di dalam Islam itu orang-orang kafir yang tidak yang menyekutukan Tuhan, yang menyekutukan Allah itu ketika meninggal dunia, mereka masuk neraka, berteriak mereka nanti, "Ya Tuhan, keluarkan kami." Dia minta dikeluarkan, "Hidupkan lagi kami kembali, jadikan kami manusia, kami akan beriman dan bertakwa kepadamu, kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusanmu, sebagai nabimu." Mana ada? Mana ada kau dikasih kayak gitu? Imani aja lah. Pening. Enggak kayak gitu, enggak bisa. Kok imani aja? Yesus bilang Matius 22:37 tadi apa? Pakai otakmu. Betul tidak? Kenapa kau enggak pakai otakmu? Nggak tahu lah. Loh. Pembelajaran gitu. Makanya apologet Islam itu menantang seluruh pastor, romo, pendeta yang ada di Indonesia ini untuk diskusi lintas agama. Biar pintar mereka, jangan menuhankan manusia terus. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita sebagai warga Indonesia itu wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita cerdaskan orang-orang yang salah sembah ini, salah Tuhan ini. Biar paham. Makanya apologet itu mengundang pastor, romo, pendeta. Naik komal diskusi, yuk dialog, H2H. Apa yang mau dibahas? Konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Nah, besok malam ada pendeta Jerry Bulolo yang mau diskusi sama Ustadz Alif. Nanti AS nonton ya, nyimak ya besok malam ya. Kau nilai sendiri. Karena kebanyakan orang-orang yang memeluk Islam itu, yang mu'alaf, mereka itu dari nonton-nonton belajar. Apa yang dikatakan Ustadz Alif ini? Apa yang dikatakan pendeta ini? Buka ayatnya. Benar tidak? Dibuka dalilnya dalam Bible, dibuka dalilnya dalam Al-Quran. Belajar mereka. Gitu.
Makanya kami berani menantang. Kenapa coba? Kau pikir coba dek. Kenapa umat Islam itu berani menantang pastor Romo pendeta untuk diskusi lintas agama? Kenapa? Kami nggak pernah takut diskusi sama mereka. Kenapa kami menantang? Gak tahu. Karena kami nggak takut. Agama kami ini agama yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Tuhan ialah Islam. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah. Mana pernah Yesus bilang, aku menerima Kristen. Satu kali pun Yesus itu nggak pernah sebut Kristen, tahu kau? Dalam Bibelmu itu nggak pernah Yesus bilang, "Woi Kristen, kalian akan selamat semua." Nggak pernah. Yang ada dalilnya Islam di dalam surah Ali Imran ayat 19. Silakan dibuka, dibaca. Hanya Islam yang dijamin oleh Allah, yang diterima di sisi Allah. Keren kan? Keren dong. Ada lagi? Nggak ada. Yang anehnya, Udah yang dijawab aneh, kan barusan semuanya. yang anehnya dek, ya kan? Kalian itu lucu loh, Katolik maupun Kristen ini loh. Padahal Yesus sudah bilang, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyebut kamu Tuhan, memanggil kamu Tuhan, menyembah kamu? Kata Yesus, bukankah seperti itu yang kami lakukan? Tiba-tiba Yesus bilang, Matius 7:23, "Enyalah kau aku tidak pernah mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan." Diusir kau sama Yesus. Nah, aku tanya dulu samamu, agama apa di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan? Katolik, Kristen, betul? Yang bermukjizat pakai nama Yesus, Katolik, Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Katolik, Kristen. Mengusir setan dalam nama Yesus, keluar kau setan, keluar kau setan. Enggak gitu. Kenapa? Ada doanya loh. Iya, tapi kan biasa dibilang dalam nama Yesus, sembuh kau, sembuh, keluar kau setan. Itu agama apa? Islam kah? Hindu kah? Buddha kah? Yahudi kah? Agama apa, dek? Iya, gak tahu pun aku, nggak ada yang bantu jawab ini di bawah. Agama Kristen, Katolik. Bukan. Akhirnya Yesus bilang, "Oi, enyah kau, nggak kenal aku samamu." Gitu. Nggak dikenal kalian sama Yesus. Kan lucu. Apa tuh suara bising-bising? Ustaz Alif, kalau sudah monitor masuk ya. Masih mau ngobrol-ngobrol adek kita ini. Nggak apa-apa. Pasti bingung, si As ini pasti bingung. Ini masih mengetik lagi di bawah. Taulah aku isi Alkitab kan. Ini beda kan, Islam nggak mungkin aku sambungin ke Alkitab, nggak sama. Memang nggak sama. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Yesus, dan ajaran Nabi Muhammad itu sama sejalan. Tuhan tidak kelihatan, Tuhan Esa. Tengok ajaran Kristen, Tuhan kelihatan, Tuhan manusia. Woi, halo, siapa yang ajar kalian? Imani aja lah. Nah kan, Kan imani ini aja. aku. Yang penting kan punya Tuhan ya. Imani masuk neraka, gitu. Gak tahu. Makanya Tuhan itu ciptakan kita, Dia kasih kita akal, kasih kita otak. Misalkan begini, ku ciptakan kau di bumi. Teng, ku kasih kau otak,
Ku kasih kau kaplin di surga satu kaplin, di neraka satu kaplin. Pakai otakmu, kau pilih yang mana tempatmu nanti. Kau masuk neraka atau masuk surga. Mau kau masuk surga, pilih Tuhan yang salah. Mau kau masuk neraka, pilih Tuhan yang benar. Enak. Coba, Tuhan sudah kasih kita kapling, satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Kita diciptakan di bumi, disimpan otak, akal sama kita. Ini, pakai ini akal. Kau belajar, ya. Pakai otakmu belajar. Kau mau pilih mana nanti, masuk neraka atau masuk surga? Ya kau pilihlah. Kau mau masuk neraka, salah sembah kau. Masuk surga, sembah Tuhan yang benar. Kan gitu. Betul tidak? Jadi dek, dibuka mute-nya deh, nggak apa-apa. Kita bincang-bincang santai aja. Jadi dek, Tahu orang aku. Nggak ada kawan di sini. Nggak, Buat dengar aja bencana dulu dijawab. nanti kau bantah. Dengar aja dulu nanti kau bantah. Kalau memang bisa kau bantah pakai dalil. Dengar ya. Orang beragama itu ada dua jenis. Ada dua kategori. Dengar baik-baik ya. Sebelumnya saya mute dulu, agak berisik di sini, sabar. Oke, lanjut ya. Orang beragama itu ada dua jenis, dua kategori. Yang pertama, dia beragama mengikuti apa yang dikatakan Tuhannya melalui kitab suci. Apa yang dikatakan kitab sucinya. Firman Tuhan itu dia ikuti. Contoh kayak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Taha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sungguh aku ini Allah. Kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Kami, umat Islam, solat 5 kali sehari. Kami disuruh solat. Kami tahu nama Tuhan kami Allah. Karena Allah yang bilang, sungguh aku ini Allah. Kami tahu tidak ada Tuhan selain dia. Hanya dia yang Tuhan, hanya Allah. Kami tahu dan kami ikut semua itu. Solat kami ikuti perintah Allah. Nah itu contoh kategori orang yang mengikuti kitabnya, yang mengikuti perintah Tuhannya. Coba masuk kategori kedua. Orang yang beragama tidak mengikuti apa yang dikatakan kitabnya, apa yang dikatakan Tuhannya. Contohnya Kristen sama Katolik. Yesus bilang, "Woi, sembah Bapak." "Enggak ah, kau mau ku sembah." Yesus jadi sesembahan. Lukas 48. Yesus bilang, "Woi, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa loh." "Enggak, kaulah yang Tuhan." Matius 11:25. "Bapak Tuhan langit dan bumi loh." "Enggak, kau yang Tuhan." Coba. Lanjut lagi. "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5:30. "Enggak, kamu bisa melakukan apa aja. Kamu yang Tuhan." Itu contoh orang kategori yang beragama tidak mengikuti kitab sucinya, Kristen dan Katolik. Begitu deh. Yesus nggak pernah suruh ke gereja, kalian ke gereja. Oke? Silakan bertanya aja deh. Emang kenapa? Waktu kan banyak tuh yang mualaf kan. Nah, apa alasan mereka gitu kan? Aku pernah tanya lah sama kawanku. Aku punya kawan. Ternyata kawanku tuh awalnya itu Katolik. Nggak kok turun. Kenapa? Kepental. Ustadz Alif sudah monitor? Di sana baru jam 2 ya. Habis baterai. Enggak. Biasanya itu ada orang rumahnya dengar dia ngomong. Biasanya. Kok mental naik kembali, Dek. Kalau mental naik kembali.
Sabar, lagi bising di sini ya teman-teman. Orang lagi bangunin sahur ini. Sudah jam 3 di sini. Lagi ada telepon. Kepental. Oh iya, siap. Udah. Udah selesai teleponnya, Ustaz. Gimana? Ya kayaknya kepental tadi dia. Aku tadi nggak nyimak. Lagi fokus jam segini ada telepon. Siap. Mana dia? Tadi naik kembali, Dek. Mungkin ada orang tuanya itu didengar dia ngobrol-ngobrol. Dia kan takut itu. Aku tuh tadi sampai rumah makan loh. Aku jam 1 baru makan. Udah deket sahur pula sekarang ini. Oh, jangankan mau mempermasalahkan Al-Quran, kitabnya sendiri aja nggak paham. Makanya bingung tadi tuh. Coba arahnya kemana? Sampai baca Assalamualaikum pula dibahas. Padahal yang ngelarang baca salam itu kitabnya tadi belum masuk ke sana loh. Cuman pikirku udahlah. Cik, pakai headset aja lah. Itu boleh, Ustaz. Teman-teman, naik dong 1-2 orang. Temani Ustaz Alif. Saya mau persiapan sahur ini. Oh, ini ada dia naik. Tapi kok pakai akun asli? Kena ban kayaknya. Akun palsunya kena ban ini, makanya dia pakai akun asli. Nah, ini ada yoga. Aku persiapan ini, Ustadz ya, sahur ya. Lanjut dulu. Siap. Nanti aku kasih jadi moderator juga yoga ini. Aduh, Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Udah sahur? Oh, enggak puasa, aku demam. Ya iyalah, aku juga nggak puasa jam segini. Iya, enggak puasa aku. Demam. Ya, besoknya puasa. Oh iya, besok puasa. Pelan-pelan. Yakin aja, lagi puasa itu lagi terapi. Iya, kata Ustadz, aku ditempelkan roh jin. Oh gitu. Iya, ada surya aku tadi. Si apa namanya si bere-bere apa sih? Giri-giri. Si kiri-kiri. Oh, ya udah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak surah yang udah bisa dibaca. Itu kan ya katanya memang di orang-orang seputaran yoga kan kental dengan nuansa itu ya. Iya, betul. Gitu. Ya, nanti cepet-cepetlah hijrah ketemu teman-teman yoga Iya, Bang. di Jakarta. Betul. Bismillah, yakin tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itu yakin aja. Betul. Akunku kena tombak dua-duanya, makanya aku bikin akun baru. Besok baru bisa. Masih di tempat yang kemarin? Masih, Bang. Masih ya? Masih. Temannya masih ada? Oh, udah pulang deh ke rumahnya itu. Oh, jauh? Enggak?
perjalanan 5 jam lah. Waduh, lumayan juga ya. Hmm. Suaranya beda, iya beda karena lagi demam.